Halo semuanya, kita kembali lagi berjumpa di video tata nama senyawa kimia. Yang pertama kita akan bahas tata nama senyawa biner. Nah, biner dari namanya aja biner. Bi itu biasanya berarti dua. Makanya senyawa biner itu disebut juga senyawa yang terdiri dari dua jenis apa? Dua jenis unsur. Ya. Nah, senyawa biner ini ada sedikit aturan mengenai senyawa biner, yakni yang pertama, ya. Ada aturan umum berdasarkan IUPAC, di mana senyawa binar itu harus berakhiran ida, ya, berakhiran ida. Jadi namanya itu dikasih akhiran imbuhan akhir ida. Apabila senyawa biner itu disusun atas logam dan non logam, maka nama logam disebutkan atau dituliskan lebih dahulu. Ini dahulu ya, bukan dahulu. Lalu diikuti oleh nama non logam yang berakhiran ida. Jadi logam dulu, baru non logamnya. Nah, kalau senyawa tersebut terdiri dari non-logam semuanya, terus gimana dong? Siapa dulu yang tulis? Nah, yang ditulis adalah berdasarkan urutan list yang dibuat IUPAC ini. Misalnya tadi, air kan H2O ya. Kenapa H2O, bukan OH2? Kenapa H dulu baru O? Karena berdasarkan daftar yang dibuat IUPAC ini, daftar senyawa non-logam, H dulu baru O. Jadi H2O, ya, bukan OH2. Nah, akhiran ida itu disandang oleh atom yang terletak lebih di sebelah kanan. Jadi, ini hanya disandang oleh atom yang di kanan atau atom yang terakhir disebutkannya gitu. Nah, kemudian nama yang sudah umum. Nah, nama yang sudah umum kayak misalnya air. Ya, kita kan ya udah sebutnya air gitu, nggak usah nyebut dihidrogen monoksida. Nah, itu nggak usah pakai nama air kan nggak apa-apa ya. Terus kemudian apa lagi ya? Nama-nama yang umum, ya gitulah ya. Pokoknya sudah umum sekali kayak air, udah nggak usah dipakai di dengan monoksida, bilang aja air, water gitu ya. Jadi simple. Nah, tapi kan di sini kamu ada disebutkan tentang ada biner itu ada non logam dengan logam non logam kan. Nah, masih ingat nggak sih di tabel periodik yang mana yang termasuk non logam dan yang mana yang termasuk logam? Ayo masih ingat tidak? Saya kasih waktu beberapa detik untuk coba mengingat kembali. Senyawa apa aja yang ada di sebelah mana? Tabel periodik yang merupakan logam dan yang merupakan non-logam. Oke, jadi untuk kita bisa tahu yang mana aja yang merupakan oh, unsur logam dan non-logam, kita bisa lihat dari tabel periodik ini saya download dari situs bernama PubChem. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat ada perbedaan kode warna. Ya, ini bisa saya jelaskan dulu di sini. Untuk yang berwarna kuning, ini untuk semua unsur-unsur non-logam atau non-metals. Ya. Ini bisa dibaca ini ya, karbon, non-metals. Jadi yang kuning-kuning ini non-metals atau non-logam. Termasuk halogen. Halogen itu juga merupakan non-logam. Jadi ya, bisa kita tandain di sini ya. Bisa kita tandain yang merupakan non-logam adalah mulai dari sini ya, ke sini. Sebenarnya untuk astatin dan tanasin ini belum diketahui ya. Jadi karena astatin dan tanasin ini merupakan unsur yang baru ditemukan beberapa tahun yang lalu, jadi belum banyak penelitian mengenai sifat-sifat khasnya, apakah dia logam atau bukan itu masih dalam penelitian, ya, masih dalam penelaahan gitu. Nah, jadi yang saya berikan stabilo kuning ini semuanya merupakan non logam, ya. Non logam artinya adalah bahwa dia ini non logam. Jadi mereka ini non logam. Jadi yang warna kuning ini saya kasih tahu dulu yang kuning itu merupakan non logam. Ya, kalau kamu ingat-ingat di sini ada golongan 1A, ini ada 2A, kemudian ada 3A, kemudian 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Ya, jadi perlu diingat yang mana aja non logam. Mengingat yang non logam itu lebih mudah daripada yang logam karena tabel periode kita itu didominasi oleh logam. Yang non logam itu cuma golongan 4 sampai 7A, tetapi yang berada di atas anak tangga ini. Nah, lo itu anak tangga apa? Gitu kan?
Oh ya, nyentuh satu hidrogen. Hidrogen juga non logam, tapi dia memisahkan diri, mungkin dia terlalu introvert ya, jadi nggak mau gabung dengan yang lain. Dia misalkan di sini non logam, ya. Jadi non logam itu adalah hidrogen, terus golongan 4 sampai 7A yang berada di atas tangga. Tangga apa ini? Ini adalah tangga metaloid, bisa ada namanya di sini ya. Bisa dibaca sendiri, boron metaloid. Gitu. Nah, jadi metaloid ini adalah nyawa-nyawa ya yang memiliki karakter itu seperti logam dan juga seperti non logam ya. Itu yang warnanya abu-abu ya. Yang abu-abu dan abu-abu itu adalah metaloid. Dalam bahasa Yunani, kalau ada suffix atau akhiran oid, ya, artinya menyerupai. Kalau metal itu artinya logam, berarti kalau metaloid artinya adalah menyerupai logam, ya. Nah, jadi metaloid itu adalah zat-zat atau unsur-unsur yang menyerupai logam. Oke, jadi untuk kita bisa tahu yang mana aja yang merupakan oh, unsur logam dan non-logam, kita bisa lihat dari tabel periodik ini saya download dari situs bernama PubChem. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat ada perbedaan kode warna. Ya, ini bisa saya jelaskan dulu di sini. Untuk yang berwarna kuning, ini untuk semua unsur-unsur non-logam atau non-metals. Ya. Ini bisa dibacain ya, karbon, non-metals. Jadi yang kuning-kuning ini non-metals atau non-logam, termasuk halogen. Halogen itu juga merupakan non-logam. Jadi ya, bisa kita tandain di sini ya. Bisa kita tandain yang merupakan non-logam adalah mulai dari sini ya, ke sini. Sebenarnya menyerupai logam, artinya dia memiliki sifat logam dan juga sifat non-logam. Jadi dia punya kedua sifat itu. Nah, ini kita kasih tanda dulu nih. Tangganya di mana? Tangganya itu ini, ya. Mulai dari sini, nih yang anak tangga ini. Jadi, unsur-unsur yang ada di dekatnya anak tangga ini, itu punya sifat metalik. Sebenarnya, ada yang menduga, hipotesisnya adalah bahwa astatin, tenosin, dan organosin ini kemungkinan besar metaloid, tapi belum ada bukti penelitiannya. Ya, jadi, anak tangga ini, yang unsur-unsur yang ada di dekat anak tangga, atau di anak tangga ini adalah metaloid. Terus gimana dengan yang di bawahnya? Yang di bawahnya ini ada aluminium, ada stanum atau timah, bismut, dan lain lagi ini adalah logam. Berarti yang ada posisinya ada di bawah dan sebelah kiri anak tangga ya. Anak tangga merupakan unsur-unsur logam. Nah, ini perlu kamu ingat posisinya ya. Berarti yang mana aja unsur logam? Bisa aluminium, galium, timah, timbal, bismut, emas gitu ya, besi, terus krom, terus ada titanium, hafnium, kemudian barium, kalium, natrium, dan semuanya ini adalah logam ya. Jadi gimana bedainnya? Kamu cukup mengingat tangganya dari mana. Anak tangga itu mulai dari boron. Kamu bikin aja gambar anak tangga dari boron sampai ke astatin nih. Terus di bagian sini dia double nih, tangganya lebih tebal gitu ya. Itu adalah area metaloid ya, metaloid. Oke. Sampai di sini kita sudah paham ya berarti ya mengenai yang mana yang logam dan yang mana yang non. Nah, karena udah tahu bedanya yang mana logam dan non logam, sekarang kita belajar senyawa biner non logam, non logam. Nah, untuk jenis senyawa biner non logam non logam itu kita perlu menuliskan awalan berupa angka Yunani. Jadi kan untuk senyawa biner, semua senyawa biner itu diakhiri dengan istilah ida, suffix ida. Tapi untuk biner non logam ada prefiksnya juga. Prefiksnya ini adalah angka Yunani. Contoh ya. Contoh misalnya, apa ya? Misalnya saya punya contohnya P2O5. Saya kasih contoh P2O5 ya. Oh, jangan P2O5 dulu deh, contoh yang lain dulu. Misalnya saya punya N2O3. Nah, ini gimana cara menamainya? Kamu lihat dahulu di situ, ada angka 2 dan ada angka 3. Angka kecil yang ada di sebelah kanan dari unsur ini menunjukkan jumlah unsur yang ada di sebelah kirinya. Jadi, dalam menuliskan rumus kimia, ya, ini saya perbesar contohnya. Angka ini harus ditulis kecil, kecil dan agak ke bawah posisinya, gitu.
Ini yang betul. Kalau kayak gini boleh nggak? Nah, ini salah ya. Ini salah. Kalau kayak gini gimana? Kecil tapi masih sejajar juga gitu. Kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Harusnya adalah kecil dan agak ke bawah. Kalau di komputer itu, di Microsoft Word ada namanya subscript. Ya. Nah, itu apa sih menunjukkan dia jumlah unsur di sebelah kirinya? Berarti N-nya ada dua, berarti jumlah N-nya ini ada dua, jumlah O-nya juga ada tiga. Nah, kalau dua di sini apa? Dua di sini di. Nah, unsur N itu apa sih? N itu kan nitrogen ya. Nah, terus O itu apa? O itu kan oksigen. Tapi ingat tadi, senyawa biner itu punya akhiran ida, berarti bukan oksigen, ya. Tapi oksida. Kita ganti jadi ida, ya. Terus kita kasih awalannya, prefiksnya. Nitrogen ada dua. Dua itu di, berarti ini di nitrogen. Oksidanya ada tiga, berarti tiga itu kan trioksida. Begitu, tidak pakai spasi, ya. Ini nyambung, ya. Terus ada lagi contoh lain. Misalnya saya punya, gimana kalau dia itu NO2? Gimana ini? Nah, ada sedikit yang harus kamu perhatikan di sini ya. Yang harus kamu perhatikan di sini adalah bahwa em, awalan mono tidak digunakan bagi atom yang dituliskan di depan. Jadi untuk unsur pertama, apabila jumlahnya hanya satu, tidak perlu diberikan imbuhan awal mono. Sampai sini paham? Ya. Nah, ini unsur pertamanya cuma satu. Tahu dari mana kalau cuma satu? Nih, dia nggak punya angka di sini. Ya, kalau dia tidak ada angkanya, tidak ada angka, ya, artinya dia adalah jumlahnya satu. Berarti N ini ada satu. N-nya ada satu. Dan O-nya ada dua. Ya, O-nya ada dua. Nah, ingat aturan tadi. Awalan mono tidak digunakan bagi atom yang ditulis di depan. Unsur yang pertama kan nitrogen. Atom yang di depan ini, ya, N ini, nggak boleh dikasih imbuhan mono meskipun jumlahnya satu. Berarti kita langsung aja tulis namanya dia kan nitrogen, ya udah nitrogen aja, nggak usah pakai mono. Nitrogen apa? Nitrogen di, karena itu dua, di apa? Oh, itu kan oksigen. Tapi kasih akhiran ida, berarti bukan di oksigen tapi di oksigen. Terus ada lagi di sini, misalnya kalau CO gimana? CO. Nah, CO ini juga sama, depannya nggak boleh pakai mono, jadi langsung aja karbon. Tapi, oh begini, sebentar ya. Nah, tapi ya di sini em, O ini kan satu jumlahnya, C-nya satu, ya, C-nya satu, O-nya juga satu, ya. Jadi karena C-nya satu, O-nya satu, jadi yang mana yang kita kasih imbuhan mono? Nah, yang O-nya saja karena C itu di depan, jadi yang C cukup karbon saja, O-nya ini dikasih mono. Nah, untuk imbuhan mono, ya, kalau ketemu dengan oksigen, O-nya satu aja. Jadi langsung melebur monoksida, gitu ya. Monoksida, O-nya satu aja, tidak usah didobel O-nya. Nah, lanjut lagi ke contoh lain. Contoh lainnya misalnya kita punya P2O5. Nah, ini gimana cara menuliskannya? Oke, kita breakdown dulu. Ini ada unsur apa aja? Ada unsur fosfor, ya kan? Dan ada unsur oksigen. Oksigen kan gennya diganti jadi ida ya, di oksida. Berapa jumlahnya? Nah, P-nya ada dua. Kalau dua apa berarti? Di. Berarti di fosfor. Oksidanya ada berapa? Ada lima. Ada lima berarti kan penta ya. Nah, tapi untuk oksida, huruf O kalau ketemu huruf A itu melebur. O, ya, bertemu A, maka A melebur. A-nya hilang, maka A hilang. Jadi melebur menjadi O, bukan pentaoksida ya. Kalau kamu nulisnya pentaoksida itu salah. Ini salah. Ya. Salah. Yang betul adalah pentoksida. Seperti itu. Nah, ini dia namanya pada nama senyawa biner, non-logam, non-logam. Nah, terus gimana dengan senyawa biner, logam, dan non-logam?